Just wanted to play with some games ya. Kalau misalkan nanti, if one day K-pop is no longer relevant, have you ever thought about that? We need to create our own IP. Season 2, sebuah program dari Digital Hub Sinar Maslen dan juga teman startup, di mana kita mempertemukan para startup founders dan juga venture capital, dan mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan the golden ticket. Will they make it or break it? Tune in to Practice Season 2. Annyeonghaseyo. Suka Korea juga jangan-jangan? Ngikutin banget sih enggak. Nida, panas Nida. Halo, saya Daniel, co-founder dari Keichu. Senang ketemu dengan rekan-rekan yang baru di sini. Aku fans K-pop garis keras dari 2006. Dan K-pop sekarang besar sekali, tapi belum ada startup yang melihat peluang di sini. Berhubung saya fans K-pop, jadi saya melihat peluangnya dan ini bisa jadi sesuatu yang besar. Keichu, K-pop Super App. Hai, Daniel. Nice to meet you. Oh ya, Jesha. Nice meeting you. Siapa, sorry? Jesha. Jesha. You can call me Jesha. So, how is it going? Sorry, so far, Daniel. Gimana? Kita ngomongin K-pop ya hari ini ya? Boleh. How's the K-pop stance and the industry? It's going really big sih. Aku nggak nyangka jujur, karena aku kan suka K-pop dari 2006. Oh, oke. It wasn't that big. Dulu kayak even dulu tuh agak-agak strange kalau suka K-pop ya nggak sih? Ya, ada zamannya gitu kan? Yeah. I see. Gotcha. Tapi zaman dulu tuh ya kayak K-pop is not a mainstream thing gitu. Orang-orang menganggap aneh. Terus sekarang tiba-tiba jadi mainstream. Kalau kita ke aplikasi musik manapun, even ke radio di Grab, currently bisa Blackpink muncul gitu kan? So K-pop is a mainstream thing now. Itu yang kita nggak nyangka. Cuman actually ada beberapa problem yang kita sebagai fans K-pop itu masih hadapi even sampai sekarang. Yeah, what are those? Penipuan sih. Either album atau tiket tuh sering banget. Yang fake gitu ya. Even until now, temen aku ada yang ketipu 172 juta tiket Blackpink. Itu lagi rame tuh. Itu aku tweet rame banget kemarin tuh, lagi viral. Right. Jadi kontenku lagi viral. Anyway. tapi masih terjadi penipuan album, penipuan tiket, sesimpel itu kan. I mean like, bukankah dengan digitalisasi dan semua e-commerce bertebaran itu memberantas? No, beda. Okay. Gitu. Anyway, fans K-pop itu kalau kita ngomongin marketnya itu besar sekali. I can tebak. How big is it? I don't know, di seluruh dunia or in Indonesia? 100 million. Almost. Exactly, almost. Yeah. 70 juta. Alright. Kita punya data dipegang fans K-pop di Indonesia itu 70 juta. Itu 1 out of 4, woy. Itu 25% itu gede banget. Iya. Pengguna user e-commerce terbesar di Indonesia berapa? 1 juta lebih dikit gitu kan. Kayak, wow, ini besar sekali dan it's going big. Okay. It's going even bigger. Karena kayak tiket Blackpink kemarin kan di GBK 50.000. Gitu kan, even sampai orang berlomba-lomba gitu. And the funny thing adalah K-pop itu nggak ada matinya. Jadi it's not a trend. Mungkin kalau dulu zaman ke Korea tahun berapa dulu? 2016 sih. 2016 tuh zaman BTS baru debut kayaknya. Iya, itu Blackpink baru comeback. Atau baru muncul ya? Kayak baru deh. Nah, yang menarik itu mereka itu selalu punya adik. Jadi nggak ada matinya. Ada junior. Kalau kita tanya hal yang sama mengenai yang Western misalnya gitu loh. Contoh artis A yang dulu terkenal banget, adiknya siapa? Gak ada. Artis B, ntar dari UK, ntar dari US muncul, worldwide. Adiknya siapa? Nggak ada. Terus manajemennya ngapain? Kok nggak persiapkan adiknya? Jadi nggak ada regeneration. So ya nggak heran kalau tiba-tiba fansnya hilang gitu loh. Iya. Fandomnya. Di K-pop enggak. Aku 2006 suka sebuah grup namanya DBSK itu loh. Terus Girls' Generation SNSD. Sumpah Jesha tahu DBSK? Itu first wave lah ya. Itu first wave. Sonjishide tahu? Pernah dengar doang. Iya. Aku suka itu DBSK, Sonjishide, terus IU. Oh ya, IU pasti. Kalau IU, ya. Oh, oke. IU stands dari 2008 sampai sekarang. Kalau dibalik New Jeans.
Oh ya. Oke, anyway, mereka selalu persiapkan adiknya. Itu mindset yang aku dapetin bahwa they Right. never settle. Mereka selalu siapkan adiknya. Jadi fans yang grup aku suka dulu mungkin gitu ya. Kan fansnya sekarang udah jadi emak-emak semua kan gitu kan. Ya. Tapi mereka selalu punya adik. Ya. Jadi secara grup oke, mungkin fansnya ada yang berkurang karena udah sibuk punya anak. Ya. The pyramid is going even bigger. Sekarang tuh fans New Jeans siapa? Anak SD. Iya. Anak SD, fans NCT siapa? Anak SD, anak SMP. Jadi demografiknya tuh makin bawah makin besar. Lama-lama kan mereka tahu besar kan. Itu kenapa aku bisa ngeliat sendiri bahwa K-pop itu nggak ada matinya. Tapi kok di Indonesia nggak ada yang nangkep marketnya gitu ya. Kayak gitu sih. Oke, so that's why you build K2. Betul sekali. Itu pun actually berdasar dari pengalaman aku sendiri. Ini Kopi Chuseo. Oke. Pernah dengar sebelumnya? Ya. Of course, pernah. Kenapa dari kopi terus karena entrance point-nya beda nih karena iya, kenapa why did you decide dari kopi terus jadi K-pop fandom super apps? Betul. Mungkin itu yang kamu coba bikin gitu ya. Betul, karena actually bahkan dulu aku anak agency bukan kopi. Oh, so you work for agency Iya. before. Anak branding. Aku dari 2012 dari masih kuliah sampai 2019 aku anak agency branding. Terus gimana tuh transisinya gitu loh, penasaran aja sih. Seru karena dulu kita tuh biasa bantuin brand orang. Kita bikinin marketing activation, kita bikin ide, tapi kan nggak semuanya bisa jalan ya. Itu kan tergantung dari client side toh. Jadi kita kasih ide begini, terus kayaknya ini terlalu liar deh, jangan nanti brand kita kena damage begini dan begitu. I see. Tapi kalau ini kan brand kita sendiri, ya terserah gue dong mau dibikin apa. Jadi saya seru. Yang seru di situ. Tapi pusingnya di operasional. Karena aku kan berarti sukanya di bidang marketing ya. Tapi di back end itu, transisinya di situ aja. Itu kenapa waktu itu Kopi Chuseo itu kita bahkan nggak buka nambah cabang lagi hampir setahun. Jadi kita yang matengin dulu. 2019 kita buka, mungkin 2020 baru nambah cabang gitu loh. Oke. Kebetulan waktu itu aku ketemu mentor yang di dunianya franchise, bukan startup. Jadi jadilah Kopi Chuseo di franchise kan dan tidak di startup kan. Kalau ketemunya startup mungkin jadi startup sih ya, cuma I see. Jadi entrance-nya tuh dari F&B dulu. F&B. Dan ternyata nggak menyangka antusiasme K-popers ini besar sekali. Jadi kalau K-pop kan aku memang cuma suka ya. Ada komunitas yang aku deket tapi kan cuma satu. Tapi gara-gara Kopi Chuseo ini aku lihat bahwa dimanapun, di kota manapun, even di luar negeri, kita dari Medan ke Makassar ke manapun itu pasti ada fans K-pop. Dan antusiasme mereka itu besar. Jadi kita melihat bahwa ini bisa jadi potensi nih. Bedanya adalah Kopi Chuseo ini ini sudah PT yang sudah jalan, profitable, nggak ada masalah gitu loh. Dan revenue streamnya pun bakal beda sekali dengan aplikasi. Jadi makanya memang kita pisahkan yang K2, kita arahin, kita masih bikin startup baru lagi sih. Dan foundernya juga beda anyway. Alright. Beda karena jadi si K2 ini the manajemennya beda daripada Beda. Kopi Chuseo. Kamu juga terlibat di K2 juga? Pasti. Jadi kalau di K2 co-foundernya kita ada 3, ada 1 CTO juga kan, soalnya kan orang baru tuh. Gitu loh. Jadi di K2 ini revenue streamnya bukan jual kopi. Bahkan nggak bisa buat beli kopi di K2. Tapi K2 itu bakal jadi super apps K-pop. Everything K-pop ya di situ aja. Dan so far kalau di K2 sendiri existing, tadi kan aku sempat review ya. Sekilas itu ada sekitar usernya berapa? Sekarang 5.000? active user 7.000 lah. 7.000. Bukan jumlah download sah. Active tuh active as in apa nih? Activity-nya apa aja sih? Mereka masih buka-buka, chatting. And then so far untuk apps-nya ini live-nya Oktober tahun lalu? Oktober tahun lalu mulai kita kasih tahu, udah mulai available gitu ya. Tapi belum kita launch gimana juga enggak sih. Terus so far untuk revenue stream sih dari belum ada. K2-nya? Sekarang belum ada. Jadi sekarang itu masih community apps. Community app. And then what are they doing di dalam apps-nya itu so far? Sekarang ini apps yang mereka bisa pakai buat cari teman baru. Jadi contoh kayak misalnya teman Blackpink nih, JC nih, teman Blackpink, maka carilah grup chat Blackpink, terus kita kenalan sama teman baru. Halo, aku ini dari Medan misalnya gitu kan. Ada yang di Medan juga nggak, Blink di sini. Contohnya kayak begitu, misalnya gitu loh. I see. Ada yang suka New Jeans nggak? Bikin konten oh my god yuk. Oh my god gitu. Jadi kayak networking. Kumpul nih, ada event kumpul, ada sana comebacknya New Jeans yang baru. Kita kumpul di mana yuk gitu. Itu ada tuh kalender event. Jadi sekarang tuh baru ada
grup chat sama kalender event. Oke. Berarti fitur-fiturnya tuh baru ada 2 itu ya, limited dari 2 itu. Dan so far untuk monthly usernya sendiri tuh ada berapa tuh yang aktif? 7.000. 7.000 averagely. Dan kedepannya, what's your plan to, of course you're going to monetize this? Iya, harus banget. Karena Gimana? kalau nggak ada benefit substansial buat mereka kan ngapain mereka download ya? I mean like gitu loh. Cuman kemarin tuh agak terhalang di payment gateway-nya aja itu aja. Oke. Agak susah di situ karena technical stuff tapi CTO aku lagi kerjain. Alright. Then in terms of business modelnya yang nanti ada di dalam aplikasi kan, ini aku lihat ya marketplace of course lah ya, gitu loh. And then mau ada juga kayak semacam apa namanya akses eksklusif gitu kan ya. Nah ini so far udah ada yang berjalan belum sih? Misalkan dari offline events yang kalian buat baru nanti dimobilize pakai app, misalkan for example gitu. Banyak. Atau itu gimana? Mungkin boleh di-share lagi? Boleh. Jadi yang kita sekarang udah kebayang itu revenue streamnya ada 3. Yang sekarang udah kebayang ya. Apa tuh? Nomor 1 kan paling gampang tadi aku bilang merchandising. Dan ini uangnya besar. Karena dulu kita pernah jual album Kopi Chuseo. Itu brick and mortar aja gitu ya. Brick and mortar. Orang mungkin bingung kayak, emang fans K-pop itu beli album? Kalau menurut kamu? Oh beli. Buat apa? Untuk support their bias. Nah ini kan kalau di podcast ini menarik, ini mesti dijelasin nih karena banyak orang mungkin bingung. Emang zaman sekarang masih beli album? Oh masih. Ini beda makanya. Kalau misalnya kita dengan artis yang lain, misalnya kita kayak dengan Western, kita kan ya di aplikasi sudah ada, terus ngapain kita beli albumnya lagi gitu kan? It's the same thing, right? Kalau di K-pop tuh enggak. Justru tuh benda itu adalah collectibles dan kita mesti beli. Nah ini contohnya jadi kayak ini album New Jeans yang terbaru. Ini album terbaru dia nih. Mungkin tahu New Jeans? Of course. Yang mana yang di top OMG? OMG. Tapi Dito juga aku tahu. Stay in the middle like you little. Iya. Kontenku rame gitu. Kenapa? Kontenku di IG rame banget. Oh, luar biasa ya. Udah certified banis memang. Oke, jadi ini kan satu album. Emang mereka cuma jual satu album? Enggak. Ini album satu, membernya ada 5. Apa yang terjadi? Muncullah 5 versi tambahan, guys. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Dan kita gue sebagai fansnya New Jeans, gue beliin ya. jadi jangan pikir kayak jual satu album doang. Oh no, nggak begitu mainnya bapak gitu. Jadi kita mesti beli 6-6-nya karena ada 5 member plus 1 yang grup gitu kan. Emang di dalam ini ada apa sih? Ini tuh collectiblesnya itu yang orang-orang tuh incer gitu loh. Kayak benda-benda seperti ini gitu kan. Aduh, CD-nya mah kita nggak pakai. Yeah, basically the whole merchandising lah ya. The whole merchandising, photo cards itu yang bisa jadi mahal gitu loh. Oke. Jadi behaviornya merchandising itu masih ada di K-pop, dan ini berhubung kita pernah jualan albumnya ya kita tahu marginnya berapa dan kita sudah dapat supplier anyway. Alright, balik lagi ya, ini kan industri. Terus nantinya ada isu IP atau apakah distribution issue gitu misalkan dengan the official distributor atau gimana? Pernah ngalamin hal kayak gitu nggak sih? No, justru kita kerjasama dengan distributor dari Korea sudah pernah. Jadi makanya kita channelnya sudah dapat semua. Jadi harusnya malah mereka senang kalau kita bisa jadi istilahnya sole distributor kalau bisa malah jadi nggak repot lagi. Sekarang tuh belum ada. Sekarang tuh nggak ada sole distributor. Oh ini nih yang di koleksi nih. Ini bisa dijual ketengan ini. ini bakal jadi mahal. One day ini bakal buat dipajang di balik sini gitu loh. Oke, anyway. Right. Ini so kan revenue stream 1. Ya, oke itu 1. What are the rest? Yang nomor 2 itu adalah event ticketing misalnya. Kita bisa karena kita kenal dengan banyak promotor. Oke. Memang itu kan dunianya aku kan. K-pop promotor agency di Korea kebanyakan aku sudah kenal. Jadi dan even yang grup lokal pun sekarang kan kalau ngomongin idol group ya, nggak cuma Korea kan, tapi di Indonesia pun sekarang lagi rising lagi. Bisa. Mungkin kalau dulu Smash Cherry Bell ya. Kalau sekarang banyak, kalau nggak tahu mungkin target marketnya kan anak SMA kan. Lebih muda-muda. Sekarang tuh ada Unity, ada First gitu loh. Banyak banget ya pokoknya sekarang. Mereka itu dengan senang hati juga kerja sama dengan kita. Kemarin bikin rangkaian event fan meet keliling cabang Kopi Chuseo. Tiket-tiket bisa dikecu kan? Belum bisa. I wanna cry. I feel like crying banget. Belum bisa. Aduh, kehalang di payment gateway-nya. Nah itu kan untuk tiketing gitu ya. Ya itu udah banyak lah yang ngelakuin tiketing gitu kan. Kita bisa tuh jadi revenue stream juga. Tapi yang menarik itu satu, premium content. Apa itu? I don't know, maybe exclusive content dari artis K-pop jarang ngepost di Instagram. Jarang.
Tapi mereka sangat aktif di aplikasi berbayar. Yeah, makes sense because they monetize that. Dan juga mungkin tuh kayak mereka percaya ya bahwa yang mereka share the news or the photos ya itu fansnya gue yang nggak bakal tiba-tiba nge-bash atau cari kesalahan gue gitu loh. Jadi memang ada supply, ada demand. Dan kita sebagai fans juga bayar. Dan itu nggak murah loh. Kayak bayangin kita buat subscribe itu per bulan 100.000. 100.000 per bulan. Kalau ada 1 juta subscriber, 100 miliar rupiah per bulan. Satu member kan? NCT berapa member? Gitu loh. Jadi kali aja. Jadi makanya kayak sekarang ini bermanfaat banget buat agensinya juga, bahwa ini another revenue stream buat mereka. Dan buat kita di Indonesia ini belum ada yang handle di Indonesia. Itu kenapa kita bilang harusnya kita yang pertama bikin, segera bergerak. Because I'm really interested. The concept is there. K-pop fans, stans itu nggak usah diragukan lagi lah. The most devoted maybe in the world gitu kan, other than Star Wars. Then I just wanted to play with some games ya. Kalau misalkan nanti, if one day K-pop is no longer relevant, atau mungkin yang nggak tahu ada politics atau apa. Have you ever thought about that? We need to create our own IP. What's that? IP as in? Our own group. Jadi nggak terlalu bergantung sama mereka lagi. Oh, do you mean like Indo-pop? So what's the end game plan for that? Misalkan the K-pop one day just like gitu. Because your main revenue streams only from that, right? Kalau end game di otak kita, mestinya aplikasi ini diakuisisi oleh company besar di Korea. Karena ini bakal jadi penghubung antara IP dengan fans, dengan penyedia IP dengan fans. Kita yang tengah-tengah loh. Ntar lama-lama mereka masuk ke Indo mesti via kita semua loh. Karena kita yang pegang marketnya kan. So di end game harusnya, kalau strategically harusnya mereka mikir harusnya gue beli ini. Sounds good. The only thing that kind of bugs me is because you don't have existing traction just yet. Even though the idea is fantastic, I can see it's working gitu. It can work, but again, it's not validated just yet kan. But you have the baseline, which is the Kopi Chuseo, which I think can justify the lack of the technology yang tadi ya berarti. Existing investornya ada sekarang? Masih bootstrapping. All bootstrapping. Bootstrapping. And then how many people in your team? Less than 10. Less than 10, tapi itu full time semuanya? Ada yang part time. Ada yang part time. I really think we need to talk more. I wanted to see how you can grow K2. You have to put more numbers for that because I know this can work as long as I guess. Wajib sebenarnya. Ani sarangnya. Yo bisa paham mengenai K-pop, tapi tadi traction itu buktinya itu apa gitu loh. Will someone really pays for that? Belum ada apps K-pop lain di Indonesia yang seperti ini. So basically it's a good thing, tapi kita harus bergerak cepat dengan guidance dan dengan funding. Kita tentu bisa grow dengan lebih cepat dan itu yang diharapkan. Right, I think yang stand out apart from the K-pop fans itself adalah his previous experience as entrepreneur. One of the quality that we're looking at the founder is the, of course, business acumen ya. Entrepreneurial skillsnya gimana, mindsetnya gimana. Even though the numbers is not there yet, but I think his previous experience in agency, terus juga dia punya strong, deep knowledge about the K-pop industry itself. Even he also has some network in Korea gitu kan. It becomes supportive factors why we decided to explore sih gitu with them. We actually see a potential collaboration because we do have a lot of spaces here in our ecosystem yang mana I think we can explore gitu ya. Kedepannya mungkin ada beberapa yang bisa kita integrate juga with our portfolio gitu. But yeah, we'll see about that. That's why I told him you need to put actual numbers in the next few weeks because previously he's very knowledgeable about the industry, right? He even brought the albums with us, right? Which is very refreshing to see, just uncommon. But again, the startup industry, it's about numbers. So if you can talk about the numbers, VC will shut you up. So maybe that's the way to do that. Thank you for watching. Kalau mau nonton episode selanjutnya atau nonton episode sebelumnya, bisa mampir ke YouTube Digital Hub.